Ya, terima kasih Syarifah. Indeks harga saham gabungan bergerak cukup percaya diri ya pada perdagangan hari ini. Sejak awal perdagangan IHSG bergerak nyaman di zona hijau. Selain itu, IHSG juga berhasil menyentuh level tertingginya dalam sepekan terakhir di level 7.117. Ada beberapa sentimen yang menjadi perhatian investor hari ini. Pertama, datang dari Uni Eropa yang sepakat untuk melakukan embargo terhadap minyak asal Rusia. Ini kita bisa lihat ya, sektoral yang melemah hanya properti dan real estate melemah di 0,14% dan teknologi melemah di 1,05%. Sementara dari sektor lainnya yang paling menguat adalah energi di 2,55% dan perindustrian juga cukup tinggi di 2,3%. Diketahui, pemirsa, bahwa para pemimpin Uni Eropa ini sepakat untuk melarang 90% minyak mentah asal Rusia hingga akhir tahun 2022. Adapun saat ini 36% pasokan minyak mentah Uni Eropa dipasok oleh Rusia. Kondisi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran akan resiko ketatnya pasokan minyak di benua biru yang akan menyebabkan kenaikan harga dan inflasi yang cukup tinggi. Sebelumnya, pembicaraan larangan minyak asal Rusia sempat alot karena Hungaria bersikukuh negaranya masih membutuhkan minyak mentah asal negara beruang merah tersebut. Selain itu, bursa di China juga bergerak positif hari ini. Investor nampaknya merespon baik hasil data ekonomi China yang menunjukkan perbaikan usai adanya lockdown akibat dari lonjakan kasus COVID-19 lalu. Otoritas China melaporkan Manufacturing Purchasing Managers Index pada bulan Mei ada di level 49,6. Ini membaik dari bulan lalu sebesar 47,4. Pembukaan kembali ekonomi di China membuat aktivitas manufaktur mulai membaik. Meski demikian, secara umum aktivitas manufaktur di China masih terkontraksi karena nilainya masih berada di bawah 50. Dan dari dalam negeri, perhatian investor juga tertuju pada rilis kinerja pada emiten yang baru saja dilaporkan. Salah satunya adalah GoTo Gojek Tokopedia. Emiten di sektor teknologi ini mencatatkan kerugian hingga 6,61 triliun rupiah pada kuartal pertama 2022. Berdasarkan laporan keuangan, kerugian GoTo ini melonjak dari tahun lalu yang hanya merugi 1,95 triliun rupiah. Salah satu penyebab melonjaknya kerugian GoTo adalah terkonsolidasinya kinerja keuangan Tokopedia pada kuartal pertama ini. Selain itu juga lonjakan terjadi pada pos beban penjualan dan pemasaran yang mencapai 3,3 triliun rupiah, naik dari tahun lalu yang hanya 431 miliar rupiah. Namun demikian, nilai transaksi bruto GoTo ini mengalami peningkatan pada kuartal pertama 2022 sebesar 46% secara tahunan menjadi 140 triliun rupiah. Dan demikian kembali ke Syarif. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.